Yang belum saya tanya ya. Mungkin Anda ingin bertanya. Mau tanya apa? Boleh. Yang lain-lain, tapi tidak di luar ini ya. Yang kaitannya dengan buku, ya. Bukunya itu harus diselesaikan. Kemudian desain sampulnya sampai desain belakang, sampul belakang itu harus desain sendiri ya. Dan nanti sambil proses menulis cerita pendek, saya menunggu draftnya ya di Google Classroom. Saya akan memberikan umpan balik di Google Classroom ya, di Google Classroom terhadap draft setiap kelompok ya. Usahakan draft Anda itu relatif baik ya. Diusahakan di typonya, bahasanya jangan sampai apa, jangan sampai ada salah ketik ya. Ini Salim. Oh iya, boleh Salim, boleh bertanya. Yang sudah ditanya boleh bertanya. Ya, kan sekarang sesinya bebas nih. Setelah ini kita selesai nih ya. Dengan saya selesai, insya Allah nilainya baik. Kalau soal nilai itu gampang lah ya. Soal nilai gampang. Tetapi bagaimana Anda bisa menghadirkan diri sebagai penulis puisi yang bernilai di tengah masyarakat, itu tidak gampang ya. Kalau nilai A, B, C itu gampang, tinggal minta saya, Pak, saya minta A ya, gitu. Gampang. Kan tergantung saya mau apa tidak kan. Tinggal Anda minta, saya tinggal mau apa tidak. Kalau sesuai dengan usahanya, saya beri yang sesuai gitu. Masa saya tahan-tahan kan tidak. Tetapi ada yang jauh lebih bernilai dari itu. Adalah kemampuan Anda menghadirkan nilai di tengah masyarakat, di tengah kehidupan. Itu yang saya harapkan. Kalau Anda setelah selesai dari MKS ini, Anda terus menulis gitu. Menulis di mana saja, di dinding, di kain, bahwa menulis itu bukan lagi tuntutan tugas, tapi menulis itu sudah harus seperti udara yang harus saya tiup dan hembuskan. Ada tidak kesempatan Anda untuk berhenti bernapas sedikit? Seharusnya seperti itu. Menulis itu. Kalau Anda memang ingin memiliki jiwa yang puitis ya, dan kalau Anda mampu memiliki jiwa itu, percayalah bahwa Anda akan menjadi pribadi yang sangat konsisten, tenang, percaya diri ya, dan tidak mudah stres. Karena sastra itu adalah jalan keluar dari banyak persoalan, termasuk persoalan-persoalan psikologi. Iya, siapa yang bertanya sekarang? Siti Fatimah atau Salim? Silakan. Jadi begini, saya sering memikirkan tentang dua hal, tentang menulis ilmiah dan yang kedua tentang menulis imajinatif. Nah, permasalahan pribadi antara dua hal itu adalah tidak fokusnya saya akan desain yang saya buat, Pak. Jadi misalnya saya ada menulis cerpen, menulis puisi, lalu saya berimajinasi kata-kata yang puitis dan lain sebagainya. Lalu tentang waktu berikutnya saya menulis karya ilmiah yang mana itu konkret dan bahasanya baku dan berbeda sekali dengan bahasa imajinatif di dalam karya non-fiksi. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana menyikapi hal tersebut? Karena cenderung kehilangan kalimat-kalimat yang puitis, kehilangan roh dalam karya dan puisi saya, seperti itu, Bapak. Oh iya. Oke. Gini ya. Saya tidak berpretensi untuk menjawab yang benar ya. Mungkin saya bisa menjawab yang salah ya, Fatimah ya. Jawab yang salah. Memang bahasa itu punya ragam ya. Ya, dan itu sunatullah sudah dari sananya. Kita tahu bahasa itu tidak seragam. Ada yang namanya bahasa sehari-hari. Ya, bahasa sehari-hari itu fungsinya fungsi komunikatif ya.
seperti kita bicara sekarang ya, kita menggunakan bahasa campuran, ngapain, dari mana, tapi mungkin ada yang marah-marah, itu kenapa kok di ruang kelas resmi kok pakai bahasa yang tidak resmi ya. Nah, tapi juga ada bahasa yang, ada satu ruang yang memerlukan bahasanya itu tidak boleh seperti itu, dan cita rasa bahasanya pun berbeda. Ketika kita menggunakan bahasa sehari-hari, kita merasa rileks ya, karena kita merasa intim dan dekat. Bahasa sehari-hari itu bahasa yang biasanya digunakan di dalam ranah domestik atau ranah yang sangat intim, yaitu keluarga misalnya. Kan tidak mungkin Anda dengan bapak Anda, dengan ibu Anda, dengan adik Anda berbahasa formal ya. Oleh karena itu Bapak, daripada dengan demikian, kan tidak mungkin Anda berbahasa seperti itu dengan bapak Anda, dengan ibu Anda, dengan adik Anda. Di dalam keluarga biasanya bahasanya ya bahasa yang renyah, yang ringan. Nah, itu yang disebut dengan bahasa sehari-hari. Nah, dan kita terbiasa dengan situ. Begitu kita masuk ke ruang resmi, kita diwajibkan berbahasa resmi. Ini ruang resmi lo ya. Ini bukan keluarga. Orang-orang yang hadir di sini adalah orang yang tidak kamu kenal. Karena itu kamu harus berbahasa yang baku. Ya, tidak boleh sembarangan, ada aturannya berbicara ya kan gitu. Lalu di situ ada kemudian ada bahasa resmi ya, bahasa publik ya. Tetapi itu bukan ranah yang puitis ya, karena di situ juga komunikasinya komunikasi yang standar, yang baku. Nah, sama juga ketika kita masuk ke karya ilmiah, itu lain lagi ya, ini beda lagi dengan bahasa resmi dan bahasa ilmiah, ragam lagi ya kan. Nah, di bahasa ilmiah kita punya berbagai macam aturan. Ada kata yang tidak boleh digunakan di situ. Di dalam bahasa ilmiah orang harus menghindari namanya ambiguitas. Ambiguitas itu dilarang ya. Sama juga di dalam bahasa hukum kan, hukum itu bahasanya harus jelas, bahasanya harus terdefinisikan, karena dia ingin menyampaikan satu hakikat sesuatu dengan bahasa yang tepat, dengan bahasa yang benar gitu. Nah, di situ tidak ada keindahan berbahasa. Tidak ada. Nah, kalau orang ingin merasakan keindahan berbahasa, dia harus masuk ke sastra. Harus masuk ke puisi. Harus masuk ke cerita pendek. Tetapi tentu cerita pendek yang mengerti atau puisi yang mengerti hakikat puisi dan cerita pendek atau sastra yang sesungguhnya. Bukan malah karya sastra yang bahasanya kok bahasa resmi. Ini bahasa puisi kok bahasa ilmiah. Masa di puisi ada dengan demikian, oleh karena itu kesimpulannya adalah itu bukan bahasa puisi. ya itu bukan bahasa puisi. Nah, keragaman bahasa itu harus Anda sadari sebagai mahasiswa yang belajar tentang bahasa dan sastra. Pengetahuan ini tidak dimiliki oleh semua orang. Anda beruntung, dan ini bagian sejati dari kehidupan. Orang bahasa Indonesia, dia akan menjadi orang yang bijaksana karena ngerti bahwa ruang ini terbagi-bagi. Ruang ini ada bahasanya sendiri. Ada bahasa malaikat, ada bahasa Tuhan, ada bahasa setan, ada bahasa tuyul, ada bahasa apa lagi kan? Jadi pelajarilah banyak bahasa, sehingga Anda bisa diterima oleh tuyul, sekaligus bisa diterima setan, diterima malaikat, dan juga diterima oleh Tuhan. Nah, ketika kamu pindah dari satu bahasa tuyul menghadap Tuhan, pakailah bahasa Tuhan, jangan pakai bahasa tuyul. jadi gitu ya. Cara Anda akan menjadi orang yang adaptif dimanapun karena mengerti hakikat bahasa. Jadi sebagai orang bahasa harus bijak. Oh iya, ini ruangnya bukan ruang untuk ini bahasa ini. Nah, ketika Anda masuk ke ranah seni, ya bersenilah. Tapi tidak semua, jangan disenikan. Jangan-jangan kalian nulis skripsi mulai dari latar belakang adalah puisi. Ditabuk sama Pak Awim. Ini apa ini? Siapa yang merusak pikiranmu? Ini menulis karya ilmiah kok kamu menulis puisi latar belakang. Latar belakangnya puisi. Wah, kacau itu ya.
Jangan. Tempatkanlah segalanya pada tempatnya. Keindahan ada tempatnya. Puisi indah dengan karakternya sendiri. Sama juga seperti karya ilmiah juga indah dengan karakternya sendiri. Ya. Setiap sesuatu itu punya ciri khas keindahannya sendiri. Hafiz dengan kacamatanya seperti itu beda dengan kacamatanya Anissa, beda dengan kacamatanya Dava ya. Semuanya sama-sama indah dengan ukurannya masing-masing ya. Dengan kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Ya. Jadi tempatkan pada tempatnya. Siapa tadi? Siapa tadi? Gusti ya, Gusti Siti Fatimah ya. Gitu, Fatimah. Jadi nikmatilah itu sebagai satu berkah mahasiswa PBSI yang berkenalan dengan banyak bahasa. Mudah-mudahan kalian bisa menggunakannya dengan baik pada setiap ranah. Ya. Jadi jangan dicampur. Kalau Anda masuk ke puisi, oh ini bahasa puisi, jangan bukan bahasa sehari-hari. Maka harus modenya itu diubah, frekuensinya diubah. Oh ini puisi, sehingga jelas perbedaannya. Ini bahasa ilmiah, ini bahasa resmi, gitu. Beda. Bahasa resmi dan bahasa ilmiah itu berbeda. Nah, semakin pertajam kepekaan itu. Tapi bisa saja satu saat itu bersinggungan, di mana karya ilmiah memerlukan puisi. Ada tidak karya ilmiah memerlukan puisi? Ya, di karya misalnya ketika Anda menulis kritik sastra misalnya. Itu karya ilmiah yang memerlukan karya sastra untuk dianalisis, dijadikan bahan. Ya toh? Tapi kadang-kadang ada juga puisi yang memerlukan karya ilmiah. Untuk mencari inspirasi, dia harus baca karya ilmiah. Oh, setelah dia baca karya ilmiah, dia menulis puisi. Karya ilmiah bisa menjadi sumber penciptaan. Gitu kan? Oh iya, ini karyanya si ini, aku mau nulis puisi sehingga nanti orang bisa terus mengingat karya ilmiah ini. Buku misalnya, buku tentang sejarah penting di satu tempat. Setelah baca puisi ini, kalian menulis puisi, lalu ditulis di bawahnya, buku ini diilhami oleh sebuah buku karya ilmiah, karya ini. Dia menangkap sesuatu, berbagai macam kecemerlangan di dalam karya itu, lalu kemudian inti-inti sarinya diberas, kemudian Anda carikan diksinya, kemudian Anda wujudkan dalam bahasa puitis. Ketika ketika orang membaca puisi itu, orang selalu mengenang karyanya. Itu ada banyak contoh kasus seperti itu ya. Bagaimana sebuah karya itu bisa diciptakan dari karya lain. Latihan yang terakhir sebetulnya juga mengarah ke situ. Bagaimana Anda bisa merespon sesuatu di luar puisi atau di luar karya sastra dan menjadikannya sebagai sumber penciptaan. Begitu ya Siti Fatimah. Mudah-mudahan tidak menjawab, sehingga Fatimah nanti mencari jawabannya yang lain sendiri. Ada yang lagi mau tanya? Tapi saya mau menjawab meskipun tadi saya nggak menjawab. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak, sedikit lagi boleh? Ya, bagaimana Salim? Ini mungkin terkait dengan konsep penerbitan dari antologinya nanti Pak. Ya. Itu berarti apakah nanti setiap kelompok itu membuat antologi dan bisa diterbitkan, atau misalnya saya ingin menawarkan sebuah opsi begitu Pak. Jadi kelompok juga membuat antologi, tapi dalam antologi e-book saja begitu, yang diterbitkan adalah antologi kelas atau antologi 40 orang yang mengikuti mata kuliah ini. Jadi ada satu buku yang diterbitkan dari 40 orang penulis, dan itu bisa menjadi kenang-kenang kita bersama karena kita bisa tahu karya teman-teman yang lain begitu, tapi dipilih 2 terbaik saja, ada 80 puisi misalnya begitu Pak. Menurut saya agak sedikit lebih efektif, mungkin juga terkait dengan pendanaan penerbitan nantinya begitu. Tetapi kelompok juga boleh antologi, tapi antologi dalam bentuk e-book, dan yang diterbitkan adalah antologi kelas mata kuliah menulis kreatif sastra 40 orang yang hadir pada sampai hari ini begitu Pak. Bagus, itu ide bagus Salim. Saya tidak terpikir sampai ke situ loh ya. Yang saya pikirkan adalah kalian membuat itu di dalam kelompoknya. Baik, kalau memang begitu nanti saya akan memilih dari yang kelompok itu ya. Jadi ada satu karya ya, ada satu karya kelompok seperti yang saran Salim ya. Tapi juga ada satu buku. Yang satu buku itu yang bakal
mungkin saya usulkan pembiayaannya ke fakultas yang akan membiayai fakultas itu. Ya, yang satu itu. Mudah-mudahan uangnya masih ada, tapi mungkin tahun depan. Karena ini kan sudah mau tutup tahun. Bulan ini sudah tutup tahun, tidak bisa lagi mengajukan. Mungkin tahun depan, awal tahun depan, jadi mungkin bukunya bisa terbit. Tetapi dalam bentuk PDF bisa tetap terbit. Artinya gini, tetap diusahakan sebaik mungkin dirancang sebagai sebuah buku yang bisa cetak, tidak PDF ya. Jadi itu kalau misalnya ada berbagai macam peluang, misalnya di prodi ada bantuan misalnya, nanti saya usulkan ya. Tapi kalau tidak, kalian bisa urunan sendiri ya, seperti tahun-tahun yang lampau mereka urunan, tapi tidak, uang itu dikelola oleh mahasiswa, tidak boleh dosen yang mengelola. Jadi mahasiswanya mengumpulkan uangnya, kemudian uangnya itu yang dikelola untuk menerbitkan buku. Setiap mahasiswa dapat buku, dapat 3 atau 2 gitu ya. Misalnya 50.000. Kalau harga buku berapa sekarang di toko buku? Kan sama seperti itu, sama dengan membeli buku. Jadi, dan itu mustahil kalau kita kerjakan sendiri. Tapi kalau dikerjakan sama-sama, misalnya satu mahasiswa 50.000-an misalnya, satu mahasiswa bisa dapat 3 atau 2 buku, yang seperti yang Salim sarankan itu bisa ya. Atau kelompoknya terbit terbatas, misalnya hanya karena kelompoknya berapa, satu kelompok misalnya hanya terbit 20 buku, itu bisa tetap diusahakan kalau mau ya. Nanti ISBN-nya resmi akan difasilitasi oleh jurusan ya, resmi. Nanti buku itu nomornya itu akan tercatat di Perpustakaan Nasional, dan nama Anda sebagai pengarang ada di sana semua, tercatat sebagai calon pengarang dunia lah kira-kira ya, gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi doa bahwa Anda akan terus menulis, jadi bukan hanya berhenti menulis di sini. Bagus ya Salim sarannya. Nanti kita akan kumpulkan seperti itu. Kita cari yang representatif karyanya, akan saya pilih mungkin 2 atau 3, tapi tetap berada di dalam buku yang kelompok-kelompok itu. Dari tiap kelompok itu saya akan memilih mungkin 3 dikumpulkan jadi 1, atau nanti ada cerita pendek kita kompilasikan jadi 1. Nah, kompilasi yang 1 itu kan di kelompok-kelompok itu sudah ada riwayat penulisnya, saya tinggal ngambil dari sana, ekspor jadi 1. Tapi yang kelompok-kelompok ini tetap dikerjakan, diselesaikan. Jadi terima kasih Salim, saran yang bagus sekali ya. Nanti kita usahakan diwujudkan. Dan kalau ini terwujud semester ini, hutang saya terbayar karena semester lalu gagal terwujud. Jadi semester lalu itu nggak ada yang bisa terbit sama sekali. Mudah-mudahan di semester ini semangatnya berbeda, karena kita ingin melahirkan sesuatu yang baik bagi literasi bangsa. Ada lagi? Sudah tidak ada? Ada, silakan. Sedikit itu pertanyaan saja. Itu Bapak, judul antologinya apakah boleh dengan bahasa asing kayak bahasa Inggris seperti itu Bapak? Boleh dengan bahasa asing atau bahasa Inggris. Sebisa mungkin pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu indah ya. Sebisa mungkin pakailah bahasa Indonesia ya. Ya, Rini ya. Kita gali seberapa indah sih bahasa Indonesia itu. Jangan pakai bahasa asing, pakai bahasa asing ya. Kita pakai bahasa Indonesia. Terima kasih pertanyaannya. Ada yang lain? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Ini Pak, soal deadline draft itu apakah memang di hari Kamis Pak, tanggal 30 itu Pak? Kamis ya. Kalau ingin lebih panjang kan bisa saya ubah. Inginnya kapan? Silakan yang ingin mengajukan tawaran waktu, nanti saya ubah ininya waktunya. Itu kan perkiraan saya ya, yang tidak mengerti kesibukan para eksekutif muda ini. Jadi itu kan bayangan saya. Mungkin para eksekutif muda ini punya kesibukan yang lebih, nanti saya pertimbangkan. Misalnya ingin sampai kapan, tapi paling tidak kita punya target dulu gitu.
Meskipun mungkin nanti telat 1 hari 2 hari. Kira-kira bagaimana? Ada tawaran? Hari apa kira-kira, tanggal berapa? Silakan dikatakan di sini. Saya Bapak Zainul Iya, silakan. ingin menawarkan Pak. Ya, Mungkin silakan. ini tawaran saya ya Pak. Mungkin dari kawan-kawan juga nantinya menambahkan tawaran. Mungkin saya tawarkan untuk tenggat waktu penyelesaian draft kumpulan puisi sebelum mata kuliah menulis kreatif sastra minggu depan. Jadi hari Minggu pukul 23.59 WITA Bapak. Mungkin itu Pak tawaran saya. Hari Minggu ya? Hari ini kan Senin ya? Betul Pak. Senin. Berarti hari Minggu. Bagaimana Hafiz? Hari Minggu. Kurang lagi atau minggu depannya lagi Hafiz? Saya nunggu respon kelompok, tapi dari saran Jainul mungkin bisa Pak. Nah, saya cuma mau desain covernya itu mungkin Pak yang jadi pertimbangan. Nah, teman saya malah menyarankan minggu depan Pak, lagi kok minggu depannya lagi. Minggu depannya lagi. Oh iya. Baik. Ada aspirasi ya minggu depannya lagi. Berarti 2 hari Minggu. 2 kali 2 hari Minggu. Ya, Zainul tadi mengajukan Minggu. Oke. Kita pakai yang Hafiz saja supaya habis lebih lega bernafasnya. Nanti daripada divaksin lagi yang ketiga nafasnya nggak lega tuh. Oke ya, 2 minggu. Ya Zainul ya, 2 minggu. Oke, 2 minggu, 2 minggu. 2 minggu itu draft loh ya, masih kosong itu kan. Draftnya itu berisi puisi yang sudah mau itu. Kemudian ada daftar isinya, ada prakatanya, kemudian ada riwayat penulisnya ya. Ada riwayat penulisnya, kemudian dipasangi foto. Nah, nanti saya akan memberikan respon di Google Classroom itu. Misalnya kelompok ini apa yang harus diperbaiki, ini sudah bagus. Kalau udah oke, sudah. Jadi tinggal sebelum berakhir saya bisa tinggal tunggu cerita pendeknya itu. Ya. Cerita pendeknya bisa cepat atau tidak gitu. Mudah-mudahan juga lancar ya pelatihan cerita pendeknya. Ada lagi? Tidak ada? Baik. Ada lagi? Iya. Ada lagi Hafiz? Hafiz ada lagi nih Hafiz. Petakunan dari teman Pak. Silakan. Ini untuk covernya ini apakah diolah sendiri atau menuruti contoh yang dikirim di gadget itu Pak? Diolah sendiri. Itu yang ada di mana, di draft itu sampul dalam. Kalau sampul dalam itu memang hanya tulisan. Ya, sampul luarnya, cover luarnya kan harus dibuat sendiri. Ya, dibuat sendiri. Mungkin kalian punya kawan yang pintar desain grafis atau bagaimanalah caranya Anda mengatasi itu. Anggap ini sebuah masalah yang harus diselesaikan bersama. Atau ada yang nggak pintar melukis, atau Anda mau pakai tulisan tangan lukisan Anda sendiri yang baru belajar menggambar juga boleh. Asal kelompokmu menerima gitu. Sudahlah pakai wajahku saja, misalnya Salim Ma'ruf di depan gitu ya, foto terus fotonya Salim Ma'ruf. Kalau kelompok Anda setuju ya nggak apa-apa. Ya bis ya, dirancang sendiri sesuai selera keindahan kelompoknya masing-masing. Nanti akan ada diskusi itu, paling kan diskusi. Saya akan menerima semua apa yang kalian buat ya. Jadi di sini hanya sebagai pemandu saja. Mudah-mudahan ini bisa selesai. Saya yakin kalian akan membuat masterpiece lah karena tidak semua mata kuliah menginginkan yang seperti ini. Hanya mata kuliah ini ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi contoh pertama ini ya. Satu kelas bisa menghasilkan beberapa buku. Nah, ini keren jadinya. Meskipun bukunya tipis-tipis, paling tidak kan buku. Meskipun puisinya ya masih katanya ya. Puisinya masih tadi? Puisinya masih belum ambigu, masih terang, masih denotatif, belum konotatif gitu. Ya.
ya nggak masalah. Nanti kan bisa dilihat-lihat sendiri sambil berkembang. Oh, ini puisi yang belum, masih denotatif, belum konotatif. Ini masih miskin gaya misalnya. Bunyi-bunyinya masih bunyi jangkrik, ya nggak apa-apa. Belum bunyi trombon atau bunyi trompet atau bunyi sangkakala. Oke ya. Sudah tidak ada lagi? Hafiz, masih ada Hafiz? Ya, nanti kalau ada sampaikan di Google Classroom ya. Oke. Terima kasih atas semua partisipasinya, atas semua masukannya, atas semua kritiknya. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu kreatif ya. Tetap semangat bersama Pak Awim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Beri aku kesempatan untuk bisa merindukanmu. Jangan